Anda masih bergabung bersama saya Syarifah Rahman dan rekan saya Shania Alatas di spesial segmen Financial Forum CNBC Indonesia yang disponsori oleh Bank Negara Indonesia atau BNI. Ya, di siang hari ini kami berdua akan mengajak Anda untuk membedah kabar terkini dari sektor finansial. Jadi informasi yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengimbau agar pelaku usaha jasa keuangan dapat melayani semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Federica Widya Sari Dewi mengatakan hal ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Federica menjelaskan seluruh pelaku jasa keuangan wajib memberikan fasilitas yang baik dan layak bagi penyandang disabilitas, mulai dari administrasi hingga pelayanan akses keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatur batas waktu rekening bank masuk kategori dorman. Rekening dorman adalah rekening bank yang tidak aktif karena tidak ada transaksi oleh nasabah dalam jangka waktu lama. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang pengelolaan rekening pada bank umum. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey, mengatakan POJK tersebut mengatur bank untuk membagi klasifikasi rekening menjadi 3. Pertama, rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan atau pengecekan saldo. Kedua, rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari atau 1 tahun. Dan ketiga, rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari atau lebih dari 5 tahun. Berdasarkan POJK ini, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening. Di tengah era digital yang masif ini, lantas bagaimanakah perilaku cerdas finansial yang perlu diteladani oleh masyarakat agar manajemen keuangan aman dan kita juga dapat terhindar dari modus-modus penipuan yang mengincar dana kita di perbankan? Ya, langsung saja saat ini sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Ai Ahmad Hidayah, Financial Expert CNBC Indonesia. Selamat siang Mas Ai. Selamat siang Iva, selamat siang Sania. Baik, senang sekali ya siang hari ini bisa ngobrol-ngobrol kembali bersama dengan Mas Ai. Tadi kan kita ngomong soal cerdas finansial ya, apalagi di era digital gitu. Jadi begitu banyak informasi yang mungkin kita dapatkan, bagaimana tips and trick mengelola keuangan, bagaimana tips and trick juga mungkin menghindari modus-modus penipuan. Apalagi modus penipuan saat ini beragam banget ya. Betul. Mulai dari mama minta pulsa kayaknya udah solasir gitu ya. Karena banyak modus-modus baru sebetulnya Mas Ai ya. Jadi seperti apa sebetulnya yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini, update-update yang mungkin juga perlu diketahui, perlu dimengerti juga begitu oleh masyarakat berkaitan dengan cerdas pengelolaan finansial termasuk anti modus tipu-tipu. Iya. Ya, jadi memang di era digitalisasi seperti sekarang, modus penipuan di sektor keuangan ini semakin masif dan beragam gitu ya, dan pola-polanya makin canggih gitu. Bahkan banyak sekarang itu yang sudah bisa menirukan suara kita, wajah kita gitu ya, dari mulai social engineering, phishing, scamming dan lain sebagainya. Nah, yang harus dilakukan di era seperti ini untuk menjaga istilahnya keuangan kita supaya tidak dibobol gitu ya. Yang pertama adalah kerahasiaan data gitu ya. Kita jangan mudah untuk memberikan data-data pribadi kita ke pihak ketiga atau pihak kedua lah gitu ya. Jadi kita benar-benar harus keep ya data-data yang biasanya seringkali nama lengkap, tanggal lahir, terus nama ibu kandung, lalu password, PIN dan lain sebagainya. Itu adalah yang pertama yang harus kita jaga dan jangan sampai berpindah tangan gitu ya. Kadang-kadang kita cukup teledor gitu ya. Kayak misalkan kita taruh misalkan save di handphone gitu ya, ternyata handphonenya hilang atau dibuka-buka sama orang lain gitu ya. Ini juga bahaya, makanya kita harus berhati-hati. Kalau bisa kita simpan data itu benar-benar di tempat yang memang aman, yang sulit untuk dijangkau oleh pihak lain. Itu yang pertama. Yang kedua, secara berkala kita harus mengupdate PIN, password gitu ya, yang memang
terkait dengan rekening keuangan kita. Nah ini kadang hal sepele tapi jarang dilakukan kadang-kadang. Bahkan mungkin kita sendiri kadang-kadang juga nggak melakukan itu update secara berkala ya. Soalnya PIN dan kalau diupdate takut lupa, Mas Ai. Betul, itu biasanya memang tantangannya seperti itu. Karena takut lupa orang akhirnya nggak mengupdate. Biasanya memang disarankan kalau lembaga keuangan itu kan per 6 bulan diganti ya. Minimal PIN-nya atau password-nya gitu. Supaya tidak mudah untuk dibobol atau diketahui sama orang lain gitu ya. Yang ketiga sebenarnya yang tidak kalah penting adalah kita harus tahu posisi keuangan kita. Kadang-kadang kita tuh istilahnya tidak terlalu mempedulikan, di rekening gue ada berapa nih duitnya gitu. Kadang-kadang kita harus tetap update, misalkan kita harus tahu posisi terakhir. Karena kalau terjadi pembobolan, kalau kita nggak tahu posisi terakhir berapa, nanti kita akan kesulitan kan. Biasanya kan ditanya sama pihak bank misalkan, posisi saldo terakhir berapa Bu atau Pak gitu. Jadi memang setidaknya kita tahu gitu ya, posisi terakhir saldo kita atau keuangan kita di saat itu berapa. Itu mungkin tips-tips simple yang bisa kita lakukan untuk pencegahan ya, supaya tidak terjadi penyalahgunaan gitu terhadap keuangan kita. Tapi kalau yang terakhir itu mungkin cek mutasi juga cukup gitu bisa, ya? Bisa juga ya? Bisa. Yang penting kita rutin mengecek, ya mungkin nggak harus setiap hari, tapi paling nggak ada berkala kita rutin cek. Kadang-kadang mungkin kalau orang punya rekeningnya banyak, ya dia mungkin hanya satu rekening atau 2 rekening aja yang difokusin, yang lain-lain kadang-kadang suka nggak dicek gitu kan, karena mungkin dia untuk tabungan jangka panjang kan ada yang seperti itu ya. Tapi kalau menurut aku tetap harus dicek gitu, supaya kita tahu posisi-posisinya dan berapa keuangan yang memang kita miliki saat ini. Gitu. Tadi ada satu yang menarik dari Mas Ai ya, tadi soal data gitu kan, nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir. Nah tapi kan kadang-kadang memang banyak hal sehari-hari deh, misalnya hal-hal simpel gitu ya. Kita biasanya diminta KTP atau foto KTP begitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang data nama lengkap atau tempat tanggal lahir itu it's a common information aja gitu kan, bukan sesuatu yang sifatnya sangat personal kembali gitu kan. Nah, tapi apakah cukup begitu ya data-data ini, atau seberapa bahaya sebetulnya ketika orang lain punya data-data ini begitu, as long as sebetulnya kita bisa keep PIN atau password untuk diri sendiri. Iya, jadi data pribadi ini memang satu bagian penting, tapi memang tidak cukup dengan ini bisa langsung dibobol gitu. Pasti ada tahapan lainnya kayak butuh PIN, password dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ketika orang itu punya data pribadi kita, dia udah one step ahead untuk bisa membobol akses keuangan kita gitu. Makanya sekarang ini kalau misalkan kita punya KTP gitu ya Iva ya, kalau misalkan let's say kita contoh mau booking tiket pesawat aja, bener-bener kita isi datanya itu memang sesuai yang dibutuhkan aja gitu. Dan itu memang kita pastikan platform itu memang platform yang terregister dengan legal gitu dan bisa dipercaya gitu ya. Jangan kadang-kadang kita serahkan ke orang lain gitu. Tolong dong gue bookingin atau ini. Gitu iya, kan? kita nggak tahu orang itu apakah bisa dipercaya untuk nge-keep data kita atau enggak gitu ya. Kalau misalkan memang kita bisa percaya mungkin it's good gitu ya. Tapi paling enggak kalau kayak aku pribadi gitu ya, misalkan diminta untuk diisikan gitu ya sama pihak ketiga, tolong nanti setelah udah selesai dihapus ya datanya gitu. Jangan disimpan ya kayak gitu. Itu paling enggak hal-hal kecil yang bisa meminimalisir resiko-resiko pembobolan terhadap akun kita atau rekening kita gitu. Oke, pokoknya kita aware sama data pribadi kita. Karena data pribadi itu sangat penting, betul. Baik, terus kita juga jangan lupa tadi cek secara berkala, saldo rekening kita, mutasi rekeningnya, sama juga kita ganti passwordnya secara berkala juga kalau bisa ya Mas Ai, biar lebih aman lagi. Nah, tapi bagaimana Mas Ai melihat dampak era digital yang masif terhadap tren transaksi dan juga pengelolaan keuangan di masyarakat? Iya, sekarang ini memang dampaknya sangat memudahkan ya buat kita sebagai orang yang hidup di era sekarang untuk mengelola keuangan dengan era digital ini sangat mudah gitu ya. Pembukaan rekening, baik itu rekening investasi, rekening tabungan, rekening dana pensiun dan lain sebagainya sangat mudah gitu. Tidak perlu lagi datang ke cabang gitu ya. Cukup dengan handphone kita udah bisa buka rekening gitu ya. Untuk mengelola pun juga mudah gitu ya. Banyak bank-bank yang memberikan fitur kayak pocket-pocket untuk pengaturan keuangan, terus one stop solution untuk financial yang bisa bayar tagihan, isi pulsa, bayar pajak dan lain sebagainya. Bahkan sekarang itu bank-bank sudah bergerak ke era super apps gitu ya, yang semua bisa dilakukan dengan satu aplikasi dalam genggaman gitu ya, di satu handphone kita. Makanya sekarang handphone itu jadi barang paling berharga ya, bukan mobil, bukan rumah. Karena di handphone itu semua harta kita ada di situ gitu ya. Kalau misalkan sampai berpindah tangan atau bisa dibobol sama orang, ini kan berbahaya. Makanya kita harus keep
gimana caranya aset kita ini bisa kita jaga dan bisa diminimalisir untuk dijangkau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Oke. Nah, tadi kan Mas Ai sempat menyinggung ada super app gitu ya, biasa fiturnya banyak, Betul. menarik gitu Iya. kan, bisa dimanfaatkan. Iya. Nah, gimana sih sebenarnya cara cerdas kita untuk bisa memanfaatkan super app ini dengan sebaik-baiknya? Iya, kalau dulu kita melakukan perencanaan keuangan ya Iva, kita harus buka beberapa rekening gitu. Misalkan buat investasi satu rekening sendiri, buat dana pensiun satu rekening sendiri, buat asuransi satu rekening sendiri. Nah di era sekarang ini dengan satu apps atau satu aplikasi perbankan lah gitu bisa kita sebut gitu ya, kita bisa memenuhi kebutuhan finansial kita gitu tanpa harus kita buka banyak rekening. Ini kan sangat memudahkan gitu ya. Karena kalau banyak kan kadang-kadang kita juga mantaunya agak sulit ya. Buka aplikasi ini dulu, terus buka aplikasi ini, buka aplikasi ini. Kalau sekarang ini misalkan kita satu aplikasi misalkan kayak Wonder gitu ya. Kita buka Wonder, kita bisa investasi, kita bisa nabung, kita beli asuransi, kita bisa beli dana pensiun. Jadi untuk ngeceknya pun lebih mudah dalam satu aplikasi. Kita bisa lihat gitu, oh posisinya di sini investasi kita, oh posisinya untuk dana pensiun kita sudah segini gitu, tanpa harus ganti-ganti aplikasi lagi gitu. Jadi ini juga menjadi suatu terobosan yang menurut aku gitu ya di saat ini sangat memudahkan dan kita jadi lebih antusias untuk melakukan perencanaan keuangan karena nggak ribet lagi kayak dulu gitu ya. Dan semua orang bisa melakukan dimanapun, kapanpun karena kan sekarang tidak terbatas lagi tempat, tidak terbatas lagi masalah ada cabangnya atau enggak karena dari handphone semua bisa dilakukan gitu. Iya. Dan yang menarik juga adalah dengan kemudahan super app ini dan istilahnya segala sesuatu yang menjadi digital ya. Betul. Di industri perbankan ini paling mudah utamanya nge-track pengeluaran. Betul. Dan bayar Iya. tagihan juga di Betul. Wonder itu udah ada Bisa. remindernya juga, Mbak. Iya. Baik. Gitu. Oke, ini semakin menarik diskusi kita tentunya ya, Mas Ai dan juga Shania. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam dialog spesial Financial Forum. Kami akan kembali sesaat lagi.